إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, termasuk nikmat bisa sholat subuh berjamaah dan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, di mana pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tinggal waktu beberapa hari lagi kita akan kedatangan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan apa? Bulan Ramadan. Ya, tanggal pinten nggih? Kontraksi pemerintah nggih sae jenengan nggih. Yang jelas kita menghadapi bulan Ramadan, persiapannya tinggal menghitung hari. Persiapan fasilitas, persiapan perbekalan mungkin sebagian kita sudah kita persiapkan. Tapi lebih penting dari itu, persiapan Ramadan itu adalah persiapan hati, persiapan niat, agar hati dan niat kita dalam beribadah secara umum, tidak hanya bulan Ramadan, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan tidak ingin seorang hamba itu mendapat pahala yang lebih. Bahkan setan itu berusaha agar pahala ibadah yang kita lakukan hangus pahalanya. Oleh karena itu, kita harus bisa berusaha untuk menata niat kembali, menjauhkan diri dari penyakit hati, sombong ataupun ujub. Kita berusaha menghindarinya. Karena nopo, ujub niku bisa membawa pahala-pahala yang kita lakukan menjadi hangus. Kita pelajari tentang ujub. Yang pertama, jenis-jenisnya yaitu ujub terhadap amalan ibadah. Jadi ujub niku bangga terhadap apa yang dilakukan. Ujub terhadap amalan ibadah niku riya dan pamer. Jadi ujub ini muncul ketika seseorang merasa bangga dan kagum dengan amalan ibadahnya sendiri, seperti sholat, puasa, atau sedekah. Ini menjadi amalan yang menjadi incaran setan agar pahalanya seorang hamba itu bisa terhapus dengan ujub. Orang yang sholat malamnya mungkin semalam suntuk, bisa jadi juga ujub. Orang yang puasanya sering, bisa jadi juga ujub. Orang yang sedekahnya juga sering, bisa jadi juga ujub. Ketika dia melakukannya bukan karena Allah atau ditunjuk-tunjukkan,
Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan orang seperti itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu apapun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Peringatan dalam ayat ini sangat keras. Jadi boten angsal menyebut-nyebut pemberian, apalagi menyakiti kepada yang penerima. Sampai dalam penghujung ayat tadi Allah memberikan peringatan tegas, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang hati niat manusia ini akan selalu berusaha oleh setan diilikitik gampangane, digodhog. Bisa jadi suatu saat dahulu mungkin kita kuat, suatu saat bisa jadi kekuatan itu berkurang bahkan lemah, baik dari fisik dan ekonomi, dan banyak kejadian yang sering kita temukan. Kemudian orang yang pernah kita bantu, kita balik minta bantuan. Terus apa yang terjadi? Kadang mereka yang dahulu kita bantu tidak membantu kita balik. Hal ini apa yang terjadi? Bisa jadi kita kecewa, kita mangkel, sedang butuh-butuhnya dia tidak membalas perbuatan baik kita. Akhirnya apa yang terjadi? Biasanya orang tersebut yang pernah membantu menyebut-nyebut kebaikannya dahulu. Kamu dahulu saya bantu begini-begini, sekarang saya butuh kamu tidak ngereken, dan lain sebagainya. Nah, ini khawatir masuk dalam peringatan ayat tadi itu, yaitu menyebut-nyebut kebaikan, dan ini bisa merusak amal, menghilangkan amal. Ini salah satu bentuk cobaan atau niat dalam menata hati kita. Memang berat menata hati itu, apalagi kalau bantuan yang kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Menata niat minta balasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ciri khas dari seorang muslim. Bagaimana para sahabat dahulu, kebanyakan mereka tidak mengingat-ingat apa yang sudah diberikan kepada orang lain. Tapi sahabat itu punya ciri khas sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka mengingat-ingat kebaikan orang lain. Jadi kebaikan diri mereka yang diberikan orang lain mereka tidak mengingat-ingat, tetapi mereka mengingat-ingat kebaikan orang lain dan mereka berusaha membalas setimpal. Kalau mereka tidak bisa membalas setimpal karena ekonomi, karena situasi, mereka akan mendoakannya
dan doa itu seakan-akan doa itu terus-menerus dia lakukan, seakan-akan doa itu sudah membalas kebaikan orang lain kepadanya. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, beliau mengatakan, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Kita ketahui syirik itu dosa yang tidak diampuni kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah mengatakan, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, riya. Niki hadis riwayat Ahmad. Jadi Rasulullah mengatakan syirik kecil itu adalah riya. Napa Pak? Riya. Napa Bu? Riya. Sanes riya uwe-uwe sanes. Nggih. Napa riya niku? Sombong. Nggih, bisa jadi juga ujub. Jadi ngoten. Kemudian yang kedua, ujub terhadap pengetahuan, kebanggaan atas ilmu apapun itu, entah itu ilmu kitab, ilmu Al-Quran, ataupun ilmu pengetahuan yang lain. Ujub ini dia merasa bangga dan kagum tentang pengetahuan yang dimilikinya, serta merasa lebih pintar atau lebih berilmu dari orang lain. Dan hal ini menyebabkan kesombongan dan meremehkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan untuk seorang di antara keduanya dua buah kebun dari anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tidak mengurangi sedikit pun dari buahnya. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai kekayaan besar. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika ia bercakap-cakap dengannya, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Jadi ini menggambarkan kekayaan seseorang, kemudian dia ketika bercakap-cakap dengan orang lain merendahkan orang lain. Ada orang yang bangga dengan banyaknya pengikut, ada orang yang bangga dengan banyaknya harta, tapi inilah yang bisa menghapus pahala-pahala kebaikannya jika kebanggaan itu tidak disertai dengan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika kebanggaan itu tidak disertai dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takbir, niku napa bunyine takbir? Allahu Akbar. Napa Bu? Allahu Akbar. Napa Pak? Allahu Akbar. Berarti yang besar niku sinten? Allah. Allah yang maha besar. Dalam beribadah yang kita besarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dalam beribadah membesarkan dirinya, berarti dia belum membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dirinya di hadapan Allah tidak ada apa-apanya, kecil.
Dan harta yang Allah berikan kepada manusia itu pun juga kecil, lebih luas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang harus disombongkan dengan harta yang dimiliki? Padahal harta yang kita miliki pun juga bergilir. Sekarang kuat, suatu saat mungkin Allah cabut harta itu dan menjadi lemah. Beberapa ada orang pasien yang sakit, awalan dia kuat bekerja, kemudian dia jatuh sakit, tidak bisa bekerja, hartanya mulai habis, sehingga muncullah kelemahan dalam dirinya, ya, frustasi, akhirnya stres lah. Oleh karena itu kita mempersiapkan kondisi kita, baik sehat atau sakit, baik kaya atau miskin, karena semua itu giliran. Fir'aun itu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, baik dari kekuasaan dan hartanya. Qarun yang gudang emasnya, gudang hartanya itu dibawa oleh binatang, dibawa oleh hewan tunggangan, onta, saking karena banyaknya. Tapi Allah tenggelamkan hartanya itu semua karena sombong, membanggakan dirinya. Ketika ditanya, wahai Qarun, hartamu ini dari mana? Hadza min ilmin indi, harta ini dari ilmuku. Itulah kesombongan yang Allah hancurkan. Dan sombong itu adalah pakaian sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ujub terhadap keturunan dan keturunan, ya. Kenapa Abu Thalib sulit menerima hidayah? Dan salah satunya yang segenerasi dengan dia, kaum Quraisy, itu mudah mendapat hidayah. Ternyata dua orang ini punya sifat yang berbeda. Abu Thalib ketika ditanya, kamu siapa? Saya Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin siapa? Yang menunjukkan bahwa dia keturunannya memang keturunan orang-orang yang terhormat pada waktu itu. Gampangannya sekarang ini kala suku, ya. Setiap ditanya rata-rata dia mengunggulkan keturunannya. Inilah yang ternyata menyebabkan dia sulit menerima hidayah. Rasulullah nyuruh masuk Islam, nyuruh syahadat, ketika di ujung akhir hayatnya tetap dia tidak mau karena masih membanggakan nenek moyangnya. Sementara yang satu yang segenerasi Abu Thalib, ketika dia ditanya sebelum Islam pada waktu itu, kamu siapa? Saya bin Fulan. Tidak menunjukkan keturunannya, dan dia selalu merendah kepada siapapun, dan Allah berikan petunjuk dia bisa masuk Islam. Jadi dalam hal ini kita dianjurkan dalam hal keturunan pun juga kita harus merendah, agar nopo? Agar hidayah niku gampang masuk, ilmu pun dapat gampang masuk. Dalam Al-Quran disampaikan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.
sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini menggambarkan orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu belum tentu orang yang pakai peci, orang yang pakai serban, orang yang pakai jubah. Bisa jadi orang yang kelihatan biasa, bisa jadi dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai takwa itu tidak bisa dilihat dari casing, dari kelihatannya, tidak bisa. Tetapi takwa itu dari mana? Dari kebersihan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bukan golongan, termasuk golongan kami, orang-orang yang menyeru kepada asobiyah. Napa asobiyah niku? Fanatis kesukuan, fanatik kesukuan. Bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada asobiyah, fanatisme kesukuan. Bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena asobiyah, perangnya karena suku, bukan karena Allah. Dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati karena asobiyah, matinya karena belani sukunya, bukan belani Allah. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi sangat berat, perjuangannya berat, tidak bernilai di sisi Allah karena fanatisme suku, asobiyah. Dan ini bahaya. Kemudian selanjutnya adalah ujub karena kecantikan atau keperkasaan. Oleh karena itu, ketika berkaca kita niku dungane napa? Le, doa bercermin bisa. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Jadi lek ngoco niku wonten dungane, Pak. Sanes cuma ngoco gaya-gayaan dan memuji dirinya, oh aku begini, aku begini. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan wajahku, baguskanlah akhlakku. Ya Allah, sebagaimana Engkau ciptakan aku dengan baik, baikkanlah akhlakku. Ulang ngoco mawon, kita dianjurkan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Rasulullah juga disampaikan, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar dari biji sawi. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Ibu-ibu nate nanam sawi nggih? Bijine semeram nggih, Bapak-bapak? Bijine sawi niku alit napa ageng? Alit. Kadang lek ceblok wis gak ketemu malih digoleki saking alite. Lah niku lek wonten kesombongan dalam hati seseorang sebesar biji sawi, maka dikatakan dalam hadis ini tidak akan masuk surga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dalam bulan Ramadan ini yang dibesarkan sinten? Allah. Dalam salat tarawih yang dibesarkan sinten? Allah. Dalam puasa yang dibesarkan sinten? Allah. Nggih, salat tarawih mawon diiringi dengan Allahu Akbar. Mantun puasa sebulan penuh, ya Allah memberikan kekuatan kepada kita dengan puasa itu bukan untuk menyombongkan diri di hari raya, tapi nopo yang dibesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing besar niku Allah. Okay. Jadi segala amal ibadah apapun yang dibesarkan Allah sanes diri kita
dalam bersedekah yang dibesarkan Allah sanes diri kita, dalam berhaji pun orang yang berhaji ke Baitullah yang dibesarkan Allah bukan diri kita. Bersama kita ke Baitullah misalnya aja dibesarkan Allah. Labbaik Allahumma labbaik ya. Jadi menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tidak mampu mencium Hajar Aswad, napa dungane bismillah ya Allahu akbar sambil dada ya Allah. Engkau yang maha besar, dengan menyebut namamu ya Allah, Engkau yang maha besar. Ya. Jadi ngoten. Jadi segala bentuk ibadah yang kita lakukan yang dibesarkan adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Rabb yang maha besar, maha segalanya. Oleh karena itu monggo senantiasa kita menata niat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin membalas balasan dari manusia, karena balasan yang lebih besar itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan di dalam menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan, dimudahkan oleh Allah dalam menata hati, membersihkan hati, dijaga oleh Allah istiqamah dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberi balasan oleh Allah kita bersama-sama masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad istama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wafiqillahu رابطتها وأدم مدها واهديا سبلها واملها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.